Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melakukan presentasi online seperti saat ini. Baik, langsung saja kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul aliran pendidikan, di mana materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, Syarifah Fatimah, materi kedua akan dibawakan oleh Mutiara, materi ketiga akan dibawakan oleh Nur Arida, dan materi keempat akan dibawakan oleh Dian Anugrah Sukma. Baik, saya akan menjelaskan definisi aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan. Setiap aliran pendidikan memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang perkembangan manusia. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, akan dijelaskan mengenai aliran dalam pendidikan. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aliran empirisme dan aliran nativisme. Aliran empirisme merupakan aliran yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Aliran ini menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan untuk pembawaan yang dibawanya dari semenjak lahir tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya. Pengalaman-pengalaman tersebut berupa stimulan-stimulan dari alam bebas maupun yang diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Nah, tokoh utama dalam aliran ini adalah seorang filsuf yang berasal dari Inggris yang bernama John Locke, yang mengembangkan paham rasionalisme pada abad ke-18. Teori ini mengatakan bahwa anak yang lahir ke dunia dapat diumpamakan seperti kertas putih yang kosong, yang belum ditulisi atau dikenal dengan istilah tabula rasa atau a blank sheet of paper. Teori ini mengatakan bahwa manusia yang lahir adalah anak yang suci seperti meja lilin. Dengan demikian, menurut aliran ini, anak-anak yang lahir ke dunia tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa, sebagai kertas putih yang polos. Oleh karena itu, anak-anak dapat dibentuk sesuai dengan keinginan orang dewasa yang memberikan warna pada pendidikannya. Selanjutnya, aliran nativisme. Aliran nativisme ini bertentangan dengan paham empirisme yang sebelumnya dikemukakan oleh John Locke. Nativisme sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu natif yang memiliki arti terlahir. Menurut paham ini, yang tokohnya yang merupakan seorang filsuf yang berasal dari Jerman yaitu Schopenhauer, dikatakan bahwa anak-anak yang lahir ke dunia sudah memiliki pembawaan atau bakatnya yang akan berkembang menurut arahnya masing-masing. Pembawaan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk. Oleh karena itu, menurut paham ini, perkembangan anak tergantung dari pembawaannya sejak lahir. Nah, berdasarkan aliran ini, keberhasilan pendidikan anak ditentukan oleh anak itu sendiri. Aliran ini pun berkeyakinan bahwasanya manusia yang jahat akan menjadi jahat dan sebaliknya yang baik akan menjadi baik. Jadi, sudah jelas di sini bahwa menurut teori ini, anak tumbuh dan berkembangnya tidak dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan, baik lingkungan sekitar yang ada sehari-hari maupun lingkungan yang direkayasa oleh orang dewasa yang disebut pendidikan itu sendiri. Dengan kata lain, pendidikan, lingkungan masyarakat, dan orang tua tidak berpengaruh terhadap perkembangan anak karena setiap anak akan berkembang sesuai pembawaannya, bukan oleh kekuatan-kekuatan dari luar.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aliran naturalisme. Paham naturalisme dipelopori oleh seorang filsuf Prancis, J.J. Rousseau, yang muncul pada abad ke-18. Natur dalam bahasa Latin memiliki makna alam. Berbeda dengan Schopenhauer, Rousseau berpendapat setiap anak yang baru dilahirkan pada hakikatnya memiliki pembawaan baik. Namun, pembawaan baik yang terdapat pada setiap anak itu akan berubah sebaliknya karena dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan tersebut dapat berupa lingkungan keluarga, sekolah, atau lingkungan masyarakat di sekitar di mana anak tumbuh dan berkembang. Berdasarkan pendapatnya tersebut, aliran ini dikenal juga dengan sebutan negativisme. Selanjutnya, Rousseau mengatakan anak yang terlahir dalam keadaan baik tersebut biarkan berkembang secara alami. Ini artinya bahwa perkembangan anak yang dipengaruhi oleh pendidikan, apakah pendidikan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, sebagai urun rembuk orang-orang dewasa, malah akan merusak pembawaan anak yang baik. Nah, selanjutnya yaitu aliran konvergensi. Konvergensi artinya titik pertemuan. Pelopor aliran konvergensi adalah William Stern, seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman. Ia mengatakan bahwa seseorang terlahir dengan pembawaan baik dan juga dengan pembawaan buruk. Ia pun mengakui bahwa proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Aliran ini menyampaikan bahwa bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik pun sulit mengembangkan potensi anak secara optimal apabila tidak terdapat bakat yang diperlukan bagi perkembangan yang diharapkan anak tersebut. Dengan demikian, paham ini menggabungkan antara pembawaan sejak lahir dan lingkungan yang menyebabkan anak mendapat pengalaman. William Stern menjelaskan pemahamannya tentang pentingnya pembawaan dan lingkungan itu dengan perumpamaan dua garis yang menuju ke satu titik pertemuan. Oleh karena itu, teorinya dikenal dengan sebutan konvergensi, di mana konvergen berarti memusat ke satu titik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aliran progresivisme. Tokoh aliran progresivisme adalah John Dewey. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan ataupun masalah-masalah yang bersifat mengancam dirinya. Aliran ini memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Hal itu ditunjukkan dengan fakta bahwa manusia mempunyai kelebihan jika dibanding makhluk lain. Manusia memiliki sifat dinamis dan kreatif yang didukung oleh kecerdasannya sebagai bekal menghadapi dan memecahkan masalah. Peningkatan kecerdasan menjadi tugas utama pendidik yang secara teori mengerti karakter peserta didiknya. Peserta didik tidak hanya dipandang sebagai kesatuan jasmani dan rohani, namun juga termanifestasikan di dalam tingkah laku dan perbuatan yang berada dalam pengalamannya. Jasmani dan rohani, terutama kecerdasan, perlu dioptimalkan. Artinya, peserta didik diberi kesempatan untuk bebas dari sebanyak mungkin mengambil bagian dalam kejadian-kejadian yang berlangsung di sekitarnya, sehingga suasana belajar timbul di dalam maupun di luar sekolah. Selanjutnya, aliran konstruktivisme. Gagasan pokok aliran ini diawali oleh Giambattista Vico, seorang epistemiolog Italia. Ia dipandang sebagai cikal bakal lahirnya konstruktivisme. Ia mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan. Mengerti berarti mengetahui sesuatu jika ia mengetahui. Hanya Tuhan yang dapat mengetahui segala sesuatu karena Dia pencipta segala sesuatu itu. Manusia hanya dapat mengetahui sesuatu yang dikonstruksikan Tuhan. Bagi Vico, pengetahuan dapat menunjuk pada struktur konsep yang dibentuk. Pengetahuan tidak bisa lepas dari subjek yang mengetahui. Aliran ini dikembangkan oleh Jean Piaget melalui teori perkembangan kognitif. Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan interaksi kontinu antara individu satu dengan lingkungannya.
Aliran konstruktivisme ini menegaskan bahwa pengetahuan mutlak diperoleh dari hasil konstruksi kognitif dalam diri seseorang melalui pengalaman yang diterima lewat panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa. Sekian dari saya.